Salam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya rindu kita masih mempelajari apa itu kodrat ilahi. Bukan hanya mengerti, tetapi kita dapat menghidupi. Karena iman yang benar adalah iman yang bukan hanya di dalam pemahaman, tetapi iman yang dialami. Pengalaman kita dengan Tuhan membuat kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita sepakat bahwa pergaulan dengan Tuhan melalui doa adalah awal dari terbentuknya kodrat ilahi yang semakin sempurna di dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya rindu kita mendalami lagi 2 Petrus 1 ayat 4. Dalam Alkitab firman Allah yang hidup demikian: dengan kuasa yang sama ia telah memberikan kepada kita segala berkat-Nya yang kaya serta menakjubkan itu seperti telah dijanjikannya. Misalnya janji untuk menyelamatkan kita dari hawa nafsu dan kebusukan di sekeliling kita, dan janji untuk memberikan sifat-Nya sendiri kepada kita. Dosa telah membawa manusia kepada pembusukan karakter, jauh dari sifat asli yang diberikan Tuhan, yaitu keserupaan dengan Allah. Dikembalikan kepada rancangan semula. Keselamatan di dalam Yesus Kristus memungkinkan saudara dan saya untuk dikembalikan lagi kepada karakter yang asli dari Tuhan, yaitu sifat Allah sendiri yang tertanam di dalam pribadi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatkah saudara ketika kita belum mengalami COVID-19, kita masih ada di dalam sebuah persekutuan, kita pernah membahas ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kecenderungan hati manusia itu berbuahkan kejahatan. Tertulis di dalam Kejadian 6 ayat 5-6. Ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kecenderungan dosa dalam pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu yang disebut sebagai sifat dosa yang membawa pada pembusukan karakter. Bayangkan jikalau saudara memiliki teman yang memiliki karakter yang tidak baik, karakter yang busuk. Ya, mendengarkan namanya saja sudah tidak menyenangkan. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan tidak mungkin dapat bersatu dengan manusia yang memiliki karakter yang tidak baik. Oleh sebab itu, Tuhan ingin kita dipulihkan. Tidak hanya mengerti, tetapi kita mengalami perubahan karakter hari demi hari. Bagaimana caranya? Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Jikalau firman-Nya tinggal di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak kita, maka kita akan semakin sekarakter dengan dirinya, dengan Tuhan itu. Tuhan juga berkata dalam Yohanes 14 ayat 26, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Roh Kudus yang diberikan kepada kita tinggal di dalam perasaan dan roh kita, di dalam hati kita. Dia mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus ada di dalam pikiran kita, menjadi rema, dan kita harus belajar untuk menurutinya supaya kita semakin berkodrat ilahi. Ingat, doa adalah jalan awal. Bersekutu dengan Tuhan adalah jalan awal untuk kita semakin dapat mengerti firman-Nya yang tinggal di dalam pikiran dan perasaan kita. Roh Kudus akan mengingatkan itu. Mari
kita terus berjuang untuk menuruti rema, yaitu firman yang diterjemahkan oleh Roh Kudus untuk dapat kita mengerti sehingga kita semakin berkodrat ilahi. Tuhan Yesus memberkati.